Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat membangun ibadah keluarga di Batih masing-masing. Shalom, salam Patunggilan. Tambahan Warta Jemaat, Perjamuan Kudus Oikumene akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2020. Untuk informasi lebih lengkap, Warta Jemaat dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat kedua. Ibadah keluarga pada malam hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Indro Sujawo, SAG. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 96 bait pertama dan kedua. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mengambil saat teduh. Ibadah Patuan Brayat di keluarga Batih masing-masing pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama saya mengajak mari kita memuji Tuhan kembali melalui KPJ nomor 84 bait yang pertama dan yang kedua. Mari bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan,
atas segala berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami masing-masing di hari ini. Di dalam kami beraktivitas, di dalam kami berkarya, Tuhan Kau menyertai, Kau menolong dan memberikan kekuatan untuk kami boleh merampungkan sebagian dari karya itu. Kami lebih bersyukur karena Kau izinkan kembali untuk boleh membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing. Biarlah Bapa Engkau yang hadir bersama, memberkati, menolong setiap kami, agar apa yang kami lakukan sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan kami Bapa. Dan kalau sebentar kami juga hendak membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Engkau yang hadir memberkati, memampukan setiap kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami boleh membangun ibadah bersama di keluarga Batih masing-masing. Biarlah sungguh Engkau yang berkarya, sehingga firman-Mu sungguh boleh bermakna. Kuasai hati, pikiran kami, dan tempat di mana kami boleh membangun persekutuan, dan berfirmanlah, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sebelum bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kembali bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Pasaman Jawi 97 bait yang pertama. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu,
dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Timen patut Gusti karso lumebu rungono pangandikanyo ojo podo semoyo Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasih Tuhan, saya membaca ayat Nats di ayat yang ke-14 yang demikian. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudara, judul renungan pada malam hari ini pendek sekali, ringkih. Mungkin ada yang asing dengan kata ini. Ringkih itu istilah Jawa, lemah atau tak berdaya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasih Tuhan, berbicara soal patuh. Sebenarnya kita memiliki kecenderungan tidak patuh. Terutama saat kita sedang kuat, saat kita sedang sehat, dan bisa berbuat banyak dengan segala yang kita miliki. Rasanya agak susah diajak untuk patuh. Sebutlah pola hidup, pola makan. Apalagi sekarang di saat pandemi melanda bangsa kita ini, diajak untuk bersama memakai masker. Nah, saya tidak pakai masker sekarang. Itu tidak bisa patuh. Saya justru pernah ditegur, kenapa kok pakai masker ketika ada di satu desa. Ya, saya bercerita. Tetapi orang mengatakan tidak perlu pakai masker. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, rasa patuh itu baru akan muncul ketika kita merasa tidak berdaya. Ketika kita ringkih. Lalu orang mengatakan, ya sekarang saya tidak lagi patuh, maka saya harus manut. Dalam posisi itu biasanya kita menyerah. Tak mampu melawan karena memang saat itu kita sedang ringkih tadi. Saat itu sedang tidak berdaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita mengingat bahwa di balik semua kekuatan kita, di balik semua kemampuan kita sebagai manusia, sebenarnya kita itu ringkih. Sebenarnya kita itu tidak berdaya, sebenarnya kita itu lemah dan rapuh. Kejadian 2 ayat 7 menyebutkan di sana bahwa kita ini dibuat dari debu. Dari debu adanya. Bahkan akan lebih baik jika kita berani mengakui keringkihan kita itu. Ketidakberdayaan kita itu. Mengapa? Ya karena kita diciptakan dari debu adanya.
Tapi sayang memang Bapak Ibu Saudara, dalam praktek hidup sehari-hari banyak orang yang angkuh, orang yang merasa ya kuat, merasa hebat. Mengakui keringkihan Bapak Ibu Saudara akan membawa kita pada ketenangan batin. Mengapa? Karena kita mampu berdamai dengan kelemahan kita, dengan ketidakberdayaan kita. Dan kita menyadari, oh iya ya, memang kemampuanku ini terbatas. Mengakui, menyadari siapa diri kita ini. Seperti nats bacaan kita tadi, hidup kita bagaikan uap air yang hanya kelihatan sesaat, lalu lenyap, tak berbekas. Nat ini mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara untuk menghayati bahwa tidak ada kekekalan, tidak ada kekekalan dalam kehidupan di dunia ini. Terbatas, sebentar disebut, dan bahasa dihafal, ringkih itu. Karenanya dalam setiap perencanaan kehidupan, serahkanlah segalanya ke dalam tangan Tuhan untuk mendapatkan berkat-Nya. Hidup itu sebentar, jangan sia-siakan. Mari maknai, mari isi dengan baik supaya menjadi berkat bagi sesama. Yang ringkih ini loh. Dan jika kita mau melakukan itu, kekuatan Tuhan akan berasa dan menguasai segalanya. Kekuatan Tuhan akan memampukan kita semua untuk melewati semuanya dengan baik. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, jika kita terlalu mengandalkan kekuatan diri dan tidak pernah mengakui keringkihan kita, hal itu dapat berdampak merusak damai sejahtera yang ada dalam diri kita. Mengganggu, merusak. Yang semestinya tenang, damai, akhirnya menjadi kacau balau. Akan banyak kekecewaan yang kita alami, manakala setiap rancangan yang kita buat tidak menemui hasil yang sesuai. Jika apa yang terjadi tidak seperti yang kita rancang, kita merancang sesuatu yang baik, yang hebat, luar biasa, tapi ternyata tidak seperti yang kita pikirkan, kita akan kecewa. Sangat mungkin kita akan berbeban berat dan berujung pada hilangnya sebuah pengharapan. Kita akan kecewa, putus asa, bahkan frustasi. Maka Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi cara terbaik menghayati hidup yang seperti uap tadi, yang sebentar tadi, yang ringkih tadi adalah menyadari bahwa kekuatan kita selalu terbatas. Namun di balik itu ada Tuhan dengan kekuatannya yang tak terbatas. Jika kita menyadarinya, lalu dengan segenap daya berusaha terus untuk dekat dan melekat kepada Tuhan yang memiliki kekuatan tak terbatas itu, hidup kita akan terasa lebih indah untuk dijalani. Hidup kita akan terasa lebih menyukacitakan, lebih membahagiakan. Karena itu, andalkan Tuhan saja. Mendekatlah dengan cara membaca setiap firman-Nya, lebih-lebih di bulan kitab suci ini. Jadikanlah itu sebagai pelita. Jadikanlah firman-Nya menjadi terang setiap langkah kehidupan kita. Maka sekalipun kita ringkih, maka sekalipun penjenengan dan saya ringkih, namun kita akan tetap kuat bersama kekuatan Tuhan. Timotius 2 ayat 1 mengingatkan kita semua, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bukan karena kita yang kuat, bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Dia, kasih karunia Kristus di dalam kita. Mari memulai. Siapakah kita ini? Yang ringkih ini? Kekuatan kita hanya ada karena Dia, ya Tuhan kita. Allah memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
selesai. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita sambut firman Tuhan dengan kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan dengan diiringi memuji dari KPJ 451 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa syafaat bersama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bersama-sama pada malam hari ini kami boleh membangun persekutuan di keluarga Batih masing-masing. Kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah boleh membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Bapa, Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, agar kami mampu untuk mempraktekkan, mewujud nyatakan, dimanapun kami boleh ada bersama dengan sesama. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi sarana kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa tubuh kami ini ringkih, kekuatan kemampuan kami ringkih, tapi kami percaya Tuhan sendiri yang akan memampukan kami semua untuk boleh terlibat dalam karya-Mu. Kami berdoa untuk setiap pribadi umat milik-Mu, warga GKJW Jemaat Wiyung, yang pada saat ini boleh bersama-sama membangun ibadah dimanapun tempat mereka. Bapa memberkati, Bapa menjumpai mereka dengan berbagai macam pergumulan, suka dan duka. Bila Tuhan yang menolong dan memberkati, yang saat sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan, Tuhan berikan solusi, jalan keluar yang terbaik. Yang saat sedang menderita sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, Bapa memberkati, Bapa menjamah. Biarlah saudara-saudara kami boleh disembuhkan, dipulihkan kembali seperti sedia kala. Demikian yang saat sedang gelap hatinya, Tuhan menerangi, Tuhan memampukan mereka semua untuk boleh melewati hari-hari hidupnya dengan baik. Kami juga menyerahkan anak-anak kekasih kami yang masih duduk di bangku sekolah. Dimanapun mereka boleh belajar, tambahkan kepintaran, tambahkan kemampuan ya Tuhan, agar apa yang dicita-citakan boleh tercapai dengan baik. Tak lupa kami serahkan para sesepuh kami, para lansia. Bapa memberkati mereka semua di dalam setiap kehidupan bersama dengan keluarga. Biarlah boleh merasakan damai dan sukacita yang dari Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mereka boleh merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka di usianya yang sudah lanjut. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan syukur yang sudah boleh kami kumpulkan bersama saat ini. Berkati, sucikan, sehingga berguna bagi kelancaran pelayanan di jemaat-Mu. Berkati setiap kami yang sudah mempersembahkan, berkati hamba-Mu yang mengelola, kiranya semua dipakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami,
secara khusus dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami ini. Kiranya Bapa, Engkau mampukan mereka untuk boleh melakukan tugasnya dengan baik, terutama para dokter, perawat, sukarelawan, sukarelawati, dan aparat keamanan yang turut ambil bagian. Bapa memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapa, kalau mereka tidak mengakhiri persekutuan kami, melanjutkan aktivitas kami, kiranya Bapa senantiasa membersamai kehidupan kami, menolong kami, agar kami boleh melanjutkan aktivitas kami masing-masing dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, doa permohonan ini hanya kami alaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah saat ini, karena itu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 434 bait yang pertama. Gusti mugi sampun ngantos nilar kawula, kula tansah ngraosaken berkah patuko. Gusti mugi nuntun kawula, kula tansah ngraosaken berkah patuko. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang dan kekuatan, senantiasa membimbing di dalam cara-cara menjalani kehidupan, berkarya sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kula saestu nderek Gusti kang jumeneng panutan, tetep setya tukin Demikian Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Gusti tat ewah kingsen tut puri yo salam inyo ing satindake Gusti.